Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap sehat dan ada dalam lindungan Allah. Pada kali ini kita akan belajar tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, di mana kompetensi dasar dalam materi ini yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai spiritual masyarakat Madinah, mengamalkan sikap toleran dan tolong-menolong dalam kehidupan beragama. Selanjutnya, menganalisis kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam dan menilai kebudayaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Dari kompetensi dasar ini akan ditarik indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menunjukkan sikap menghayati nilai-nilai spiritual masyarakat Madinah. Yang kedua, membiasakan mengamalkan sikap toleran dan tolong-menolong dalam kehidupan beragama, mengidentifikasi kebiasaan positif dan negatif masyarakat Madinah pra-Islam. Selanjutnya, menganalisis kebudayaan masyarakat Madinah pra-Islam, menyimpulkan kebiasaan positif dan negatif masyarakat Madinah pra-Islam, dan mengapresiasi kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, jadi ini tujuan baik dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran kali ini. Nah, langsung saja bahas tentang bagaimana kondisi dan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi kita lihat peta konsep berikut ini, di mana kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah pra-Islam bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek sosial. Yang kedua, aspek kepercayaan. Yang ketiga, aspek ekonomi. Dan yang keempat, kita lihat dari aspek politik. Dari aspek sosial, masyarakat Madinah sebelum Islam Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Dawus bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi, di mana komposisi penduduk Yasrib sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Mekah, meskipun bersuku-suku dilihat dari karakteristik budaya dan agama. Penduduk Mekah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala, sedangkan wilayah Yasrib memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku, juga ada suku Yahudi di sana dominan memeluk agama Samawi dan ada juga pemeluk Nasrani, di mana kondisi atau kabilah yang ada di kota Madinah sebelum Islam itu yang pertama suku Aus dan Khazraj, di mana kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang bersaudara kandung, anak dari Haris bin Salabah dan istrinya yang bernama Qilab binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Mu'az. Untuk selanjutnya yaitu kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi ini cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun pada dasarnya mereka adalah orang Ibrani. Kaum Yahudi di Madinah terbagi menjadi 3 kabilah. Yang pertama Bani Qunainuqah. Dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Selanjutnya Bani Nazir. Sama seperti Bani Qunainuqah, mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Dan selanjutnya yaitu Bani Quraizah. Dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. Selanjutnya yaitu kaum musyrik.
Kaum musyrik ini adalah orang-orang musyrik yang menetap di kabilah Madinah, tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yathrib. Dan kaum ini merupakan kaum minoritas yang hidup di Yathrib, di mana tokohnya bernama Abdullah bin Ubay. Jadi itu ketika dilihat dari aspek sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Untuk selanjutnya ya aspek kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Penduduk kota Yathrib terdiri dari etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Utara. Juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Sedangkan mayoritas penduduk yang masuk ke Yathrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2. Untuk selanjutnya kita lihat dari aspek atau kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam, di mana Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Di Madinah terdapat banyak lembah atau yang paling dikenal dengan nama Wadi. Sebagai pusat pertanian, kota Yathrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yathrib. Di mana kota Yathrib, Madinah terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesar adalah kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak bagi kehidupan masyarakat Madinah. Di antaranya sebagai makanan, abrik, makanan hewan, bahkan seperti mata uang yang digunakan untuk tukar-menukar ketika mendesak. Selain itu, di Madinah terdapat banyak pasar yang terkenal dengan nama Pasar Bani Kunainoko. Di sana juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Untuk selanjutnya, di aspek politik masyarakat Madinah sebelum Islam, di mana kondisi politik masyarakat Madinah sebelumnya dipengaruhi oleh suku-suku yang ada di Madinah dan saling berperang antar suku-suku yang ada di Madinah. Yang merasa kuat itulah yang berkuasa. Jadi demikian tentang penyampaian kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.